Masih di Toxic Talk Show asik. Asik apa sih? Nah, kali ini kita akan cari tahu asiknya di mana. Karena tadi ini kan narasumbernya udah pulang kembali ke alamnya gitu. Iya. Nah, oke, kali ini kita udah barengan dengan Mas Kabul Budi. Halo, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik-baik Mas. Baik. Ya. Oke, salam kenal ya Mas. Ya, salam kenal. Malah jadi kenalan. Oke. Oke, dan tadi kita udah lihat ya bersama-sama VT-nya Mas Kabul ini sendiri, dan kayaknya tadi di VT itu kalau nggak salah ada galeri desainnya Mas Kabul Budi. Ini Pandu jadi kepo nih. Sebenarnya Mas Kabul ini kerjanya apa? Kalau kerja ya, untuk sekarang itu kalau orang-orang bilang sih katanya di bidang UI UX designer. Oke, UI UX designer. Iya. Oke. Cuman kalau saya pribadi lebih sukanya tuh dipanggilnya tukang gambar sih. Tukang gambar. Iya. Lebih suka tukang gambar ya? Karena kayaknya terlalu berat ya untuk dibilang UI UX designer ya, terlalu memberatkan bagi saya Oke. kayaknya. Dan mungkin itu bisa dibilang lebih ke mencari low profile ya, menjadi low profile gitu atau gimana? Enggak sih, mungkin lebih ke identitas aja mungkin. Oh, identitas. Saya Oke, lebih diri. ya. Soalnya kalau terlalu spesifik, maksudnya kan UI UX designer kan takutnya kan memang orang yang profesional di bidang itu kan. Oke. Kalau aku sih pengennya tukang gambar, jadi meskipun nggak UI UX pun masih bisa disikat lah gitu. Oke, lah, apapun peluangnya. Iya, gitu ya. makanya itu. Oke, berarti kan berarti Pandu panggilnya tukang gambar gitu. Oke, boleh. Mas Kabul si tukang gambar. Siap. Oke, berarti tukang gambar ini kan sebenarnya adalah hal yang bisa dibilang semua orang bisa punya hobi dan talenta di sana. Iya. Nah, kalau Mas Kabul sendiri ini udah pernah belajar tentang itu atau dulu dulu sekolah ngambil itu juga, atau itu muncul aja dari kecil gitu? Kalau sebenarnya tuh dari SMK ya, dulu masuk itu SMK jurusan animasi. Oke. Sempet juga magang di studio animasi di Bandung, Heeh. di salah satu studio Indonesia juga. Nah itu selama 6 bulan di sana. Nah habis itu lulus dari animasi, Oke. masuklah ke teknik sipil malah. Teknik sipil. Jauh ya Mas. Sana jauh. Oke, gambarnya bangunan batako gitu, semen. Nah itu unik Mas. Oh, unik. Soalnya kan kalau di teknik sipil kan kita gambar nih ya, kita kan nggak ada warna ya Nggak Mas. ada warna, Pasti ya, kan betul. basicnya kan gambar manual tuh Betul. hitam putih semua ya. Itu dulu waktu semester 2 ada tugas gambar tuh. Oke. Saya warnain pernah tuh, sampai dimarahin sama dosen kan. Pernah kejadian tuh temen. Kanvas gitu. Saya mikir, ini kok tugas gambar kok polosan semua. Polosan, monoton. Padahal dulu waktu SMK kan ya kita gambar ya abstrak, maksudnya kan ya sketsa apa yang kita Betul. ada di pikiran kita tuangkan ke situ kan. Tapi kenapa di sini pakai penggaris, ada jangka, ada busur, ada sudutnya. Jadi kan Betul. kenapa perspektif sekali kan gitu kan. Makanya terus aku inisiatif, bosen lah gitu, aku warnain gitu. Warnain. Iya. Oke, betul. Ternyata emang berani break the rules ya. Oh iya, harus itu. Oke, tapi jadi menarik lagi. Karena dulu tadi statement Mas Kabul bilangnya kalau dulu pernah sekolah animasi Iya, dan sebagainya, iya. terus ambil teknik sipil. Oke. Sekarang jadi kembali lagi ke Iya. dunia animasi dan Iya. kawan-kawannya nih, sebagai tukang gambar. Iya. Terus ilmunya kemana Mas? Nah itu banyak yang tanya gitu sih Mas. Tapi aku mikirnya gini sih, kayak ketika kita masuk ke bidang yang berbeda, Hah? otomatis kan kita jadi minoritas kan di situ Betul, kan. Nah betul. poinnya tuh itu sebenarnya. Oke. Jadi kita gampang diingat Oke. gitu loh. Ibaratnya nih teman satu kelas itu mayoritas kan memang alumninya tuh jurusannya memang di bidang teknik sipil Betul, semua kan. Nah, konstruksi, iya, TGB. teknik gambar bangunan gitu kan. Nah, otomatis kalau mereka butuh jasa desain atau mungkin butuh orang yang bisa ngedesain, mereka langsung kontak ke saya gitu loh. Itu malah jadi pasar Oke. saya malahan sekarang gitu. Awas gitu. Iya, Oke. betul. Oke. Tapi kalau saya masuk katakanlah di jurusan seni atau DKV atau Komunikasi. iya gitu kan, Banyak saingan. pesaingnya banyak kan di sana kan, saya nggak jadi dilihat Betul, gitu loh. betul. Nah, Nggak punya daya tarik gitu lah betul, ya. nah Oke. itu masalahnya. Nah terus dalam perkembangan waktu nih Mas, Iya. kan otomatis dulu belajar teknik sipil, hitung-hitungan semua, Iya. hitung-hitungan gimana bikin bangunan ini dan Iya. lain sebagainya gitu. Terus akhirnya kembali menjadi tukang gambar. Ilmunya berarti kebuang aja atau gimana?
kalau ilmu secara teknik sipilnya untuk sekarang memang nggak kepakai sama sekali ya, nggak kepakai sama sekali. Okay. Cuman untuk experience-nya waktu saya kuliah itu kepakai sih. Akhirnya kan yang ngebentuk saya sekarang kan juga waktu saya kuliah dulu, karena ketemu lingkungan mungkin yang cara berpikirnya tuh nggak imajinatif ya. Jadi saya juga bisa berpikir logis mas gitu. Soalnya di bidang UI UX ini juga ada yang namanya kita sebagai UI UX tuh user experience. Oh, oke. Jadi X-nya itu experience. yes. Tadi, Nah, kalau UI itu kan user interface. Itu tampilan untuk aplikasi. Nah, kalau experience kan pengalaman pengguna. Nah, itu kan harus logis kan. Kita nggak bisa membayangkan oh sebagai pengguna tuh kalau kita pakai aplikasi ini gimana ya gitu. Kan harus logis. Kita juga riset juga. Nah, itu menurutku pola pikirnya sih yang kepakai sih. Tapi kalau ilmu hitung-hitungannya memang nggak kepakai sama sekali. Kembali ya. Yes. Oke, baiklah. Kalau menyinggung sedikit, itu kan tadi seputar perkuliahan dan dunia pekerjaan nih. Kalau Mas Kabul sendiri, ini dulu mahasiswa kupu-kupu atau kurang-kurang Mas? Waduh, saya tuh karena basicnya memang nggak disipil ya Mas ya. Saya tuh kupu-kupu sih. Jadi kuliah pulang lah, apalagi kan saya dulu kuliahnya ambilnya kuliah sore. Oh, kuliah sore. Okay. Jadi udah malam juga, ngapain lama-lama di kampus kan? Pulang aja kan gitu. Iya. Berarti memang dari dulu emang nggak aktif di organisasi, di luar ataupun di kampus juga nggak aktif? Nggak pernah sih Mas. Okay. Soalnya lebih ngabisin waktunya tuh lebih banyak tuh di depan laptop atau di depan komputer gitu sih. Oke, baiklah. Berarti emang no lab ya kalau kata. Waduh. Gambar terus. Iya. Oke, nah boleh ceritain dikit ya Mas? Pasti kan kuliah selama 4 tahun atau? Ya. Oh 4 tahun. 4 tahun. Saya nggak mau lebih Mas. Harus 4 tahun. 4 tahun. Iya. Selama 4 tahun ini kan pasti banyak pasang surutnya. Iya. Ada naik dan turunnya. Kira-kira ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama kuliah? Pengalaman paling berkesan ya? Sampai nggak bisa lupa. Aduh, kalau ingat kuliah tuh ingatnya ini gitu loh. Ada sih temen dulu juga. Dia tuh kalau aku bilang apa ya? Dia selalu lupa ketika momentum krusial. Waduh. Susah sih. Presentasi contohnya gitu ya. Iya. Oh. Jadi dulu pernah ada tugas tuh presentasi. Waktu itu mata kuliah bahasa Indonesia. Dia bilang, udah aku yang kerjakan gitu. Oke, tenang dong ya Mas. Ya, udah kan, udah hari H kita presentasi satu kelompok kan gitu. Nama dosennya salah bro. Waduh, kacau. Terus habis itu? Dosennya kan cowok tuh. Yang ditulis itu tuh dosen cewek. Waduh. Kan udah nggak bisa nih. Waduh, parah. Untungnya dosennya kan ya mungkin baik hati kan. Terus ini untung saya Mas, kalau nggak saya udah nggak saya toleransi bilang gitu. Waduh, saya tuh udah deg-degan sekali kan, takutnya ngulang mata kuliah ini. Namanya ngulang. Nah itu. Masih untung ya terselamatkan. Ya masih terselamatkan. Sampai sekarang jadi pengalaman yang paling berkesan soal. Wah itu paling berkesan sekali itu. Baiklah. Nah kalau buat Mas Kabul sendiri ini kan pasti teman-teman yang nonton ada yang tertarik dengan dunia UI. Iya ada, pasti ada. Kira-kira ada nggak pesan atau tips and trick biar yang nonton ini juga bisa gitu mengikuti langkah jejaknya Mas Kabul? Waduh, kalau mengikuti langkah jejaknya saya kayaknya terlalu complicated ya. Soalnya gitu. Iya kan, dari animasi, teknik sipil, masuk ke desain UI UX. Soalnya kalau mau jadi desainer tuh sebenarnya poinnya cuma jadi beda aja sih gitu. Oke, jadi kalau beda. Kalau dari perspektif lain gitu ya. Itu juga mungkin style juga mungkin beda, cara mendesain juga mungkin beda, atau mungkin lingkunganmu juga kamu nggak dengan orang-orang yang desain juga, jadi kan peluang dirimu mendapatkan project atau job tuh lebih banyak kalau aku sih lihatnya gitu. Berarti perbanyak link dan booking gitu ya? Pasti itu harus. Kunci keberhasilan orang UI UX. Iya. Oke, baiklah. Ternyata seru sekali ya buat Mas Abdul ini cerita-cerita sharing pengalamannya gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Dan ada nggak sih Mas pesan gitu? Mungkin pesan terakhir buat mahasiswa si kupu-kupu dan kura-kura, karena dan tadi kan kita ngebahas kupu-kupu. Buat Mas Kabul sendiri, ini seorang yang kupu-kupu tapi juga berhasil gitu dalam dunia pekerjaan. Nah, sarannya nih buat mahasiswa yang lagi kuliah rapat ataupun kuliah pulang,
menurut Mas Kabul harus gimana? Harus tetap ngejalanin eksistensinya dimanapun itu atau gimana? Jangan pernah takut sih. Maksudnya kayak kamu ngambil keputusan atau kamu ngerasa salah jurusan. Saya pun dari awal ngerasa salah jurusan ya. Maksudnya saya tahu betul itu saya salah jurusan gitu. Cuman pasti akan ada apa ya namanya, kayak akhirnya kamu akan di titik kamu bisa ngomong kayak, oh ini tuh maksudnya gitu loh, kayak ada sebuah poin yang mungkin atau value yang orang lain tuh nggak punya gitu loh. Titik baliknya itu tadi. Bener. Oke, Saya awalnya juga ngerasanya kayak, aduh ini kayak saya lanjut nggak ya gitu. Kayaknya udah terlalu dalam keluar sangat dengan jalur saya nih gitu. mudah-mudahan. Tapi ternyata terlepas dari situ saya mulai semester akhir itu saya berpikir kayak, oh ternyata ada manfaatnya juga ya saya kuliah di beda jurusan. soalnya saya punya teman-teman yang mungkin hebat di bidangnya dia, saya juga bisa dapat job dari dia juga gitu loh. Wah, ini seperti seru itu. banget. Terima kasih nih buat Mas Kabul, dan mungkin pesannya buat penonton yang ada di rumah, kalau misalnya ngerasa salah jurusan jangan takut. Jangan takut. Gas terus pokoknya. Gas. Gaspol Yes. Mas ya. Oke. Yeah. Dan ini udah sepertinya di penghujung episode kita kali ini. Terima kasih buat Mas Kabul sudah Thank you. hadir dan Thank you. sharing di kesempatan ini, dan nantikan terus episode-episode selanjutnya hanya di Toxic Talk Show AC.